Pokok pembahasan, yang pertama ada PPh pasal 22, yang kedua ada pemungut pajak, yang ketiga ada objek pajak, dan keempat ada kegiatan yang tidak dikenakan. Yang kelima ada tata cara pemungutan dan penyetoran, keenam saat terutangnya, ketujuh sifat pemungut, dan yang terakhir adalah menghitung pajak. PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 yang disingkat menjadi PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu pemotong atau pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selanjutnya ada pemungut pajak. Pasal 22 pajak penghasilan menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal berikut yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga yaitu wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017, berikut ini daftar pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa penggunaan anggaran atau penjabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang terakhir, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. Berikut ini adalah daftar barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak. Yang pertama, pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 400 meter persegi. Yang keempat, ada apartemen, kondominium dan sejenisnya yang harga jual 150 meter persegi. Dan yang terakhir ada kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta rupiah. Objek pajak. Objek PPh pasal 22 adalah suatu kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang dan ekspor barang tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dibedakan beberapa menjadi 2 kelompok jenis barang dan kepemilikan angka pengenalan impor atau API bagi importirnya. Yang kedua, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang ketiga, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak, badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Yang terakhir, pembelian bahan-bahan berupa kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir.
Kemudian ada kegiatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 22, yaitu yang pertama impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu impor sementara, jika pada waktunya impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang ketiga impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Yang keempat ada impor emas batangan, yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Dan yang terakhir adalah penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Saat terhutangnya PPh pasal 22. Jenis kegiatan dan saat terhutang PPh pasal 22 dapat dilihat pada layar tersebut. Ada tata cara pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22. Berikut tertera 3 cara pemungutan dan penyetoran dapat dilihat pada tabel di atas. Sifat pemungutan PPh pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak bersifat final artinya pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terhutang pada akhir suatu tahun saat pengisian SPT tahunan PPh. Sedangkan pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak yang dipungut. Yang terakhir yaitu cara menghitung pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak, meliputi nilai impor, nilai ekspor, harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu, atau harga jual atau penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Berdasarkan di atas didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu pajak penghasilan pasal 22 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak.